Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman semua. Mohon maaf baru sempat bikin video. Karena apa? Setiap video yang mau saya buat pasti sudah lewati fase pemeriksaan berkas, investigasi, dan kajian yang mendalam. Bahkan beberapa sudah pasti kita laporkan dan sudah kita laporkan. Jadi hampir 2 minggu ini saya menerima banyak sekali permintaan melalui TikTok, Instagram, dan Facebook, halaman Facebook saya. Kakak coba lihat kayak mana, kakak coba lihat kayak mana. Jadi 1 minggu belakangan ini, saya sangat intens untuk melihat provinsi Papua Barat khususnya kayak mana. Saya menemukan 2 persoalan yang cukup mengulik rasa keadilan saya sih. Pertama itu ada namanya proyek dari provinsi untuk Kabupaten Kaimana yang nilainya cukup fantastis, di atas 40 miliar. Yang itu syarat dengan kepentingan, tapi nanti saya bahas di video satu lagi. Yang kedua itu adalah soal narapidana yang diangkat sebagai ketua DPC Gerindra oleh orang yang paling bermasalah, Muhammad Lakotani, mantan Gubernur Papua Barat. Saya nggak ngerti dengan isi kepala orang ini, dan saya juga tidak mengerti, dan saya juga pertanyakan di surat saya kepada Gerindra, khususnya kepada 08 Prabowo Subianto, terkait orang ini. Kalau teman-teman lihat di YouTube saya yang ini sudah saya bahas terkait penipuan terhadap presiden. Jadi saya singgung sedikit saja. 2017 Lakotani ini terpilih sebagai ketua Kuarda, Gerakan Pramuka Papua Barat. 2018 dia rekomendasikan warga binaan pemasyarakatan, artinya orang ini masih berstatus tahanan di dalam lapas. Dia rekomendasi menjadi korwil yang kemudian dilantik oleh presiden. Ini foto-fotonya. Miris gak coba? Setelah itu, di tahun 2020, ketika pilkada Fafak, ini laporan ini belum lama, laporan ini baru masuk ke kita itu sekitar minggu lalu, pas kita investigasi kasus Lakotani ini. Jadi di tahun 2020 ada seorang Tionghoa, pengusaha Tionghoa, namanya Hermanus Kerianto, atau biasa dikenal Icong, itu maju secara independen. Nah, ini fotonya waktu dia maju secara independen, tapi gagal. Kemudian dia mencoba rekomendasi partai. Akhirnya dia berkenalan dengan Lakotani selaku ketua DPD Gerindra Papua Barat. Alhasil 500 juta melayang. Dan tahun 2020 tidak ada rekomendasi Gerindra untuk Hermanus Kerianto ini. Luar biasa bukan? Penipuan pakai nama ketua, pakai jabatan ketua DPD Gerindra. Sampai sekarang duitnya belum kembali. Jadi kemarin juga di surat kita laporkan. Dan tentunya soal ini bisa dikonfirmasi langsung dengan pelapor, anaknya dari korban. Setelah pilkada 2020, pemenangnya Untung Tamsil. Belagak pahlawan lah. Si Lakotani ini mendekati Untung Tamsil. Dirangkul Untung Tamsil ini, ya kan, dengan menggunakan jabatannya sebagai wakil Gubernur Provinsi Papua Barat.
dia melakukan intervensi terhadap laporan kasus korupsi Pasti Indonesia terhadap pendukung Tamsil. Nah, kira-kira sebagai wujud nyata dia, seolah-olah dia pro dengan Bupati Korup Fafak ini, dia bawa Untung Tamsil ini ke Prabowo. Pak, ada orang hebat nih, dia independen tapi dia menang dari calon yang didukung seluruh partai. Padahal dia lupa, Untung ini menang karena menggunakan video Pasti Indonesia untuk kampanye dia. Untung Tamsil dibawa ke Prabowo, dibawa ke Hambalang, kemudian diangkat sebagai ketua DPC Gerindra Fafak. Luar biasa ya. Terlapor kasus korupsi, direkomendasi dan diangkat sebagai ketua DPC. Nah, hal yang serupa terjadi di Kaimana baru-baru ini. Natsir Aiturau 2018 ini beritanya, bukan beritanya, ini putusan hukumnya. 2018 itu ditangkap, kasusnya naik persidangan. 2018 diputus bersalah. 2019 baru keluar putusan ingkrah kasasi, dia ditolak. 2020 berkat permainan uang di Kemenkumham Papua Barat. Nah, ini tanyakan ke orang ini. Dia ini dulu yang jadi kepala Kemenkumham Papua Barat. Tahun 2020 Natsir ini direkomendasi oleh Kemenkumham untuk mendapatkan bebas bersyarat. Ini bisa dilihat. 2021 Natsir ini bebas bersyarat. Luar biasanya, dari 2021 sampai Oktober 2022 dia harus menjalani, tunggu saya bacakan dulu ya. Nah, ini putusannya. Dia masih menjalani masa percobaan. Dan hebatnya, selama masih menjalani bebas bersyarat dan masih menjalani masa percobaan, direkomendasi oleh Lakotani sebagai ketua DPC Gerindra Kaimana. Nih. Ketika putusan ini keluar, dia masih berstatus masa percobaan. Gila gak nih Lakotani? Posisi partai dipakai untuk kepentingan dia, buat nyari duit, buat nyari dukungan, buat segala macam. Hal ini seolah-olah lumrah buat dia. Contoh ketika Munas di tahun 2000 di November 2022 kemarin, supaya dia mendapatkan keamanan jaminan untuk bisa menjadi ketua keluarga kembali, dia mengundang narapidana Frans Vimbai waktu 2018 itu masih sebagai warga binaan. Ya, waktu didatangkan di Lakotani di Munas kemarin 2022, status dia juga masih narapidana dengan kasus korupsi yang lain. Gila gak nih? Dan Vimbai datang sendiri, mengeluarkan surat sendiri, tanda tangan sendiri. Demi apa? Demi Lakotani. Nah, ini suratnya. Nah, ini foto kehadiran dia. Ya, dan ini status hukumnya. Gila gak coba? Sampai segitunya.
Ternyata ada udang di balik bakwan. Kenapa Lakotani mati-matian mengamankan posisi dia? Karena ada uang 30 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini. Miliar ini tidak bisa pertanggungjawabkan. Gila nggak coba? Ketua Kuarda model begini. Ketua Korwil yang direkomendasi juga warga binaan. Miris ya, ketika anak-anak pramuka harus pakai begini. Pakai syarat kecakapan. Mulai dari yang paling bawah sampai ke penegak. Tapi di atas-atasnya itu bangsat semua isinya. Kasus Lakotani ini kemarin kita laporkan ke Prabowo. Dan menjadi pertanyaan kita juga. Prabowo lebih memilih menyelamatkan Gerindra atau menyelamatkan Lakotani. Itu menjadi pertanyaan publik. Kenapa? Ingat, Pilpres 2019 kemarin, ini pertanyaan Presiden Jokowi. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4. Ini menurut ICW. Partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan adalah ketua umumnya. Berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Nah, ini jawaban Prabowo. Saya tidak setuju itu, saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami gitu. Prabowo mengatakan kalau ada bukti silakan laporkan. Nah, kita sudah laporkan. Ini bukti laporannya. Lakotani bukan cuman menciptakan kesalahan-kesalahan yang fundamental. Tapi kegagalan dia itu sudah cukup ketika dia menjadi seorang wakil gubernur Papua Barat. Hasilnya apa sekarang? Korupsi. Kasus korupsi di Papua Barat, Provinsi Papua Barat baru terbongkar sekarang. Maraknya korupsi. Jadi sebagai wakil gubernur dia bikin apa waktu itu? Waktu Pilpres 2019 nggak bikin apa-apa. Suara Gerindra malah jatuh. Tidak ada tuh wakil dewan dari Partai Gerindra, khususnya dari Papua Barat. Nggak ada perwakilan Papua Barat yang berhasil masuk ke DPR RI maupun masuk ke DPRD provinsi. Apakah orang seperti ini harus dipertahankan? Apakah orang-orang bajingan seperti ini yang merusak tatanan hukum di Republik ini harus dipertahankan? Kalau waktu dulu Prabowo menaruh tulisan koruptor sebagai keset, kalau kita pasti Indonesia. Sanksi kita adalah, nah begini cara memperlakukan bangsat bangsa. Ini cara memperlakukan bangsat bangsa. Ini bangsat bangsa ini. Saya berharap setelah video ini saya dilaporkan oleh Lakotani supaya apa? Kita buka-bukaan. Kenapa? Kita sudah melaporkan loh kasusnya penipuan terhadap presiden ini ke Kapolri. Ini.
Tapi kasus ini nggak berjalan. Makanya saya bingung juga. Ada apa dengan penegakan hukum di Indonesia? Sementara ini video dari saya, silakan kalau ada pihak-pihak yang tidak senang, mohon saya dilaporkan.